Halo guys, kembali lagi dengan Anbu Channel di sini. Video kali ini akan membahas sebuah mitos Cirebon dan Kuningan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe. Bayangkan sebuah malam di Jawa Barat, angin berhembus pelan dari pesisir utara, membawa aroma laut Cirebon. Sementara dari selatan, hawa siup mengalir dari kaki gunung di Ciremai, membawa kabut tipis yang menuruni lereng di Kuningan. Dua daerah itu hanya dipisahkan perjalanan singkat di jalan raya. Dari Cirebon ke Kuningan, kita bisa menempuhnya kurang dari 1 jam. Namun, meski dekat di antara keduanya terjalin sebuah mitos tua yang begitu terkenal. Mitos itu berbunyi Cirebon dan Kuningan tidak bisa berjodoh. Orang tua sering mengingatkan hati-hati bila engkau lelaki Cirebon yang diingin meminati gadis Kuningan. Atau sebaliknya, bila engkau perempuan Cirebon yang dihendak menikah dengan pemuda Kuningan. Konon, rumah tangganya yang randelan gendit, akan ada saya uyan. Ada saya rintangan. Kadang cinta itu putus, kadang pernikahan berakhir singkat. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada kisah lama yang menjadi akar dari kepercayaan itu? Malam ini, mari kita telusuri sejarah, legenda, dan bisikan mistis yang menyelimuti hubungan Cirebon Kuningan. Sebuah kisah yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, hingga menjadi salah satu mitos paling menarik di tanah Jawa Barat. Untuk memahami mitos ini, kita perlu melihat jauh ke masa lalu. Ke masa ketika kerajaan-kerajaan masih berdiri megah, ketika tanah Jawa dikuasai oleh para raja dan sultan. Cirebon, di pesisir utara, tumbuh sebagai kota pelabuhan. Laut Jawa menjadi jalur perdagangan penting. Dari Tiongkok, dari Arab, dari India, para pedagang singgah, membawa rempah, kain, keramik, dan ilmu pengetahuan. Disinilah kemudian berdiri Kesultanan Cirebon, dipimpin oleh Sunan Gunungjati, salah satu dari Wali Songo. Cirebon berkembang menjadi pusat dakwah Islam, pusat perdagangan, dan pusat budaya. Sementara itu, Kuningan terletak di selatan, di kaki gunung di Ciremai. Alamnya subur, udaranya siuk, di sini, pertanian berkembang pesat. Sungai-sungai yang mengalir dari gunung Ciremai memberi kehidupan bagi tanah ini. Secara ekonomi, keduanya saling melengkapi. Cirebon dengan pelabuhannya, Kuningan dengan hasil buminya. Orang Kuningan berdagang ke pasar-pasar di Cirebon, sementara orang Cirebon mendaki ke pegunungan untuk membeli hasil pertanian. Namun, hubungan keduanya bukan hanya ekonomi.
Ada pula hubungan kekerabatan, politik, dan budaya. Beberapa cerita menyebutkan bahwa bangsawan Cirebon dan Kuningan kerap menyalin ikatan, meski tak semuanya berhasil. Dari sinilah, pelan-pelan, mitos mulai terbentuk. Di balik hubungan harmonis antara Cirebon dan Kuningan, tersimpan sebuah cerita lama. Cerita yang konon menjadi asal mula lahirnya mitos Cirebon Kuningan tidak bisa berjodoh. Kisah ini berawal pada masa ketika Kesultanan Cirebon masih berdiri tegak. Saat itu, di Istana Cirebon hiduplah seorang pangeran muda. Ia tampan, gagah, dan bijaksana, sementara di Kuningan, di sebuah kadipaten yang terletak di kaki Gunung Ciremai, tumbuh seorang putri bangsawan yang terkenal akan kecantikannya. Rambutnya hitam legam, matanya teduh, tutur katanya halus, dan budi pekertinya dipuji banyak orang. Cerita tentang kecantikan sang putri sampai ke telinga sang pangeran Cirebon. Begitu pula, kabar tentang kegagahan pangeran itu sampai ke telinga keluarga di Kuningan. Maka, sebuah gagasan pun lahir menyatukan keduanya dalam ikatan pernikahan. Bagi banyak orang, itu adalah gagasan yang sempurna. Dua darah bangsawan dipersatukan. Dua daerah yang didekat semakin erat hubungannya. Sebuah ikatan yang bukan hanya pernikahan, melainkan pula persahabatan antara dua wilayah. Namun, takdir berkata lain. Dikisahkan, sang pangeran Cirebon pun berangkat menuju Kuningan, bersama rombongan pengiring dan hadiah-hadiah. Perjalanan itu memakan waktu seharian penuh. Dari pesisir yang panas, menuju pegunungan yang disiuk. Rombongan disambut meriah, gamelan ditabuh, rakyat berbaris di sepanjang jalan. Ketika pangeran bertemu putri Kuningan, cinta seolah langsung berseni. Senyuman mereka bertemu, tatapan mereka bertaut. Orang Gorani di sekeliling pun berbisik, indah sekali, mereka seperti pasangan yang diciptakan untuk bersama. Namun, di balik kebahagiaan itu, tersimpan benih masalah. Pada masa itu, hubungan politik antara bangsawan Cirebon dan Kuningan tidak selalu mulus. Ada perebutan pengaruh, ada rasa cemburu dan curiga. Sebagian bangsawan di Kuningan khawatir, bila putri mereka menikah dengan pangeran Cirebon, maka kekuasaan akan bergeser. Kuningan dianggap bisa tenggelam di bawah bayang-bayang Cirebon. Sebaliknya, di pihak Cirebon pun ada bisikan iri hati. Beberapa penasihat istana merasa sang pangeran tak pantas menikah dengan putri Kuningan, yang dianggap terlalu sederhana dibandingkan daerah pelabuhan besar Cirebon. Maka, dari kedua pihak muncullah perdebatan. Sebagian mendukung, sebagian menentang. Sementara di tendahnya, dua hati muda sudah saling jatuh cinta. Hari-hari berlalu, dan kabar buruk pun datang. Perjodohan itu dibatalkan. Ada yang dibilang karena fitnah. Ada yang dibilang karena perbedaan politik yang tak bisa didamaikan. Ada pula yang percaya, sang putri Kuningan jatuh sakit misterius menilai hari lamaran, sikan ada tagan tak kasat mata yang menjalani. Rakyat kecewa, sang pangeran hancur hatinya. Sang putri pun menangis setiap malam, hingga air matanya dipercaya menetes menjadi mata air di lereng Ciremai. Dalam salah satu versi cerita, disebutkan bahwa ayah sang putri, seorang bangsawan Kuningan, mengucapkan sumpah. Mulai hari ini, Yangan adalah ikatan jodoh antara Kuningan dan Cirebon. Bila ada yang memaksa, rumah tangganya tidak akan bertahan lama. Akan selalu ada ujian, selalu ada penderitaan. Sumpah itu bergema, menembus batas waktu. Masyarakat meyakini kutukan itu nyata. Sejak saat itu, setiap kali ada kisah cinta antara pemuda Cirebon dan gadis Kuningan, orang Gorani menjindatkan. Hati-hati, ingatlah sumpah leluhur Cirebon Kuningan tidak bisa berjodoh. Cerita ini diwariskan turun-temurun, kadang di dalam bentuk dongeng di pengantar tidur, kadang di dalam bentuk cerita malam di perkampungan. Setiap kali ada pasangan lintas wilayah yang gagal menikah atau rumah tangganya retak, masyarakat pun berkata, "Sudah kukatakan, itu karena mitos lama Cirebon dan Kuningan memang tetap bisa bersatu." Dan mitos itu pun hidup hingga hari ini. Sejak sumpah itu terucap, cerita tentang gagalnya perjodohan Cirebon Kuningan tak pernah benar-benar hilang.
Ia menempel dalam ingatan rakyat, berbisik di balik percakapan sehari-hari, dan tumbuh menjadi mitos yang diwariskan turun-temurun. Di banyak desa, orang tua sering menasihati anak-anaknya. Bila seorang pemuda Cirebon jatuh cinta pada gadis Kuningan, ibunya akan berkata, "Ya dan gegabah, nak ingat cerita lama. Nanti rumah tanggamu tidak akan bahagia." Atau bila seorang gadis Kuningan hendak dilamar oleh lelaki Cirebon, ayahnya berucap pelan, "Pikirkanlah 2 kali ya gan sampai darah kita bertemu dengan darah mereka." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi maknanya dalam. Seolah ada garis tak kasat mata yang membatasi, sebuah pagar gaib yang tidak boleh dilewati. Mitos itu semakin menguat karena seringkali muncul kisah nyata yang dianggap membuktikannya. Ada pasangan dari Cirebon dan Kuningan yang nekat menikah. Namun setelah beberapa tahun, mereka berpisah. Ada pula yang tetap bersama, tetapi hidupnya penuh kesulitan. Salah satu dari mereka sering sakit, usaha keluarga gagal, atau rumah tangga diwarnai pertengkaran. Setiap kali halaman itu terjadi, masyarakat berkata, "Lihatlah, itu karena mereka melanggar larangan." Cirebon dan Kuningan memang tak bisa berjodoh. Padahal, mungkin semua itu hanyalah kebetulan. Tetapi bagi masyarakat yang memegang teguh cerita lama, kebetulan itu dianggap sebagai bukti nyata. Bagi anak-anak, mitos ini menjadi semacam dongeng penggantar tidur. Di malam yang sepi, di bawah cahaya lampu minyak, kakek atau nenek akan bercerita. Dahulu ada pangeran dari Cirebon dan putri dari Kuningan. Mereka saling mencintai, tetapi takdir memisahkan. Sejak itu, darah mereka tak bisa bercampur. Maka berhati-hatilah, cucuku yang dan mencari jodoh dari seberan. Anak-anak pun mendengarkan dengan mata terbelalak, separuh takut, separuh penasaran. Cerita itu menempel di hati mereka, tumbuh bersama usia, dan kelak akan mereka ceritakan kembali kepada anak-anak mereka. Di beberapa tempat, mitos ini bahkan dianggap memiliki kekuatan gaib. Ada orang yang dipercaya, bila seorang pemuda Cirebon benar-benar ingin menikahi gadis Kuningan, ia harus melakukan ritual tertentu. Ada yang menyarankan mandi di mata air keramat, ada yang meminta doa dari kiai atau sesepuh. Tanpa itu, katanya, rumah tangga akan diganggu oleh bayangan masa lalu roh leluhur yang menolak perjodohan lintas wilayah. Meski tidak semua orang percaya, cerita seperti ini tetap hidup. Ia menjadi bagian dari obrolan di warung kopi, bagian dari nasihat di rumah, bahkan bagian dari candaan di kalangan muda-mudi. Lama-kelamaan, mitos Cirebon Kuningan tidak bisa berjodoh bukan hanya sebuah cerita. Ia berubah menjadi semacam kebenaran sosial. Sebuah halaman yang dipercayai bersama, meski tidak ada bukti tertulis. Mitos itu mendakar dalam kehidupan rakyat, menjadi bagian dari identitas kultural. Seperti pepatah atau pantun, ia hadir dalam percakapan, dalam nasihat, bahkan dalam hati yang diam-diam masih menyimpannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat menghibur. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.